Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari li wajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih mengkaruniakan nikmatnya kepada kita. Allah berikan kita sehat walafiat, tubuh kuat sehingga mampu melangkahkan kaki kita di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selawat serta salam tak lupa senantiasa kita selalu kirimkan untuk Al-Mustafa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan kita umatnya semoga nanti mendapat syafaatul uzma di yaumil mahsyar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini Al-Fakir ingin mengajak diri Al-Fakir sendiri dan saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Athaillah bahwa takwa itu adalah sebuah kesadaran kita terus melakukan kebaikan dan tidak pernah puas bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, bahwa takwa itu kita harus sadar bahwa diberikan kesadaran untuk menjauhi segala yang dimurkai, yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan kebaikan itu bukan dari kita, karena itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyadaran itulah adalah hakikat dari sebuah ketakwaan. Semoga langkah kita ke masjid ini adalah bagian dari anugerah Allah yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk Allah yang paling istimewa. Dia adalah magnum opusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaan. Manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa syahwat, sementara hewan dia diberi syahwat tanpa akal, sehingga hewan itu selalu mengikuti keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum, bahkan beranak pinak. Berbeda dengan manusia, manusia bukan hanya diberi akal, tapi dia juga diberi syahwat, keinginan untuk kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniai oleh malaikat, hewan, bahkan setan. Manusia diberi akal pikiran seperti malaikat. Malaikat diberi syahwat seperti binatang, bahkan malaikat diberi hawa nafsu seperti setan. Ketiga hal inilah dikelola manusia agar dia menjadi ahsani taqwim. Oleh karena itu kehidupan umat manusia lebih dinamis,
Karena manusia berjuang dalam tarikan nafas dari ketiganya itu. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh kepada Allah. Bahkan bisa jadi seperti hewan, hanya memenuhi keinginannya sendiri. Bahkan lebih sadis daripada iblis yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dalam kehidupannya. 4 hal ini disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali, juga dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad dalam bab 4, dalam bab rubainya mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'u jauhar fi jismi abani Adam yuziluha arbatu asya. Ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal lainnya. Ammal jawahiru, adapun 4 permata yang mulia itu adalah fal aqlu, yang pertama adalah akal. Waddin, yang kedua adalah agama. Wal haya'u, yang ketiga adalah sifat malu. Wal amalu saleh, yang keempat adalah amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akal adalah anugerah Allah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sebab dengan akal kita mampu memahami agama. Dengan akal kita dianggap beragama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dina liman la aqla lahu. Orang dianggap belum beragama dengan sempurna kalau tidak menggunakan akalnya. Oleh karenanya di dalam bab fikih, salah satu syarat untuk bisa sah dalam melakukan ibadah, mau haji, mau puasa, mau zakat, mau sholat, dia harus al-aqil, dia harus berakal. Sehingga orang gugur kewajiban fikihnya ketika dia tidak berakal. Ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pelihara dan mahal harganya. Oleh karenanya akal inilah yang memimpin manusia ke arah kebenaran. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasaihul Ibad menjelaskan apa itu akal. Akal itu adalah jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan yu'rafu bil haqq wal batil. Bahwa akal itu adalah permata ruhani yang Allah ciptakan pada diri manusia, di mana dengan akal itu manusia tahu yang benar mana yang batil. Oleh karenanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan kita, meminta kita untuk terus berpikir, menggunakan akal. Dan itu banyak di antaranya saya akan bacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Oleh karenanya akal itu harus diberdayakan, diberikan informasi-informasi yang baik agar dia terus menjadi cerdas. Sebab apa? Nanti di Al-Quran Allah menyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat 10, Allah berfirman, ada orang yang menyesal. Di dalam Al-Quran diceritakan, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Law kunna nasma'u, andai kami dulu mau mendengar, aw naqilu, mau menggunakan akal sehat kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan berada di neraka sa'ir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Oleh karenanya akal ini harus digunakan dalam memahami agama. Orang bisa jadi punya gelar hebat, dia menjadi doktor, profesor, tapi nanti dia mal'un, akan dikutuk oleh Allah kalau dia tidak memahami agama. Dia boleh bergelar profesor dalam hal ekonomi, tapi dia bodoh dalam hal agama, maka dia mal'un. Orang ahli dalam ilmu sejarah, profesor dalam ilmu sejarah, tapi nggak paham tentang agamanya, mal'un. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah murka, Allah marah kepada orang yang ngerti, alim untuk urusan dunianya, tapi bodoh untuk urusan agamanya. Oleh karenanya ngaji menjadi penting. Sehebat apapun, karena sholat kita tanpa mengilmuinya mardud. Dalam kitab Ibn Ruslan, dalam kitab Zubatnya menyatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal, melakukan ibadah tanpa mengilmuinya, ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Inilah permata yang harus kita jaga, akal sehat kita agar terus mampu memahami agama kita. Yang kedua, apa mutiara yang Allah berikan sebagai insan yang ahsani takwim itu? Yang kedua adalah agama. Agama adalah hadiah Allah. Karena agama mengatur manusia yang berakal tadi untuk hidupnya lurus dan terarah. Bahkan orang yang berakal, kalau tidak mempunyai agama, dia akan jadi liar. Lihatlah Yahudi yang sudah meluluhlantahkan saudara kita, membombardir saudara-saudara kita. Itu kenapa? Mereka punya akal, tapi tidak punya agama. Oleh karenanya Allah melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia beri pemahaman dengan agama yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mau memahami ilmu agama, maka Allah tidak akan memperdulikannya. Ini mutiara kedua yang harus kita jaga dan harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Jangan sampai mereka melalaikan agama. Sekarang ini di zaman yang serba canggih, ada kecerdasan buatan namanya AI, Artificial Intelligence. Kita bisa nanya apa saja, bahkan agama, tapi prakteknya tidak. Jadi anak-anak kita terus harus kita ajarkan ngaji, kita ajarkan sholat, kita arahkan, kita bina. Dan ini penting, sebab dia adalah generasi masa depan, umat hebat yang di masa depan pada zamannya. Oleh karenanya mendidik anak bisa ngaji, mendidik anak yang mau sholat, mendidik anak yang mau ibadah, mendidik anak yang mau membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu wajib dan harus bagi kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, permata yang ketiga ada al-haya'u, malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama kita, agama Islam, untuk mengendalikan hawa nafsu manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi dua bagian, haya'un nafsiyun wa haya'un ilmaniyun. Ibnu Hajar al-Asqalani membagi dua, yang pertama haya'un nafsiyun, malu yang bersifat nafs. Yang kedua haya'un imaniyun, malu yang berdasarkan pengaruh iman. Apa itu haya'un nafsiyun? Haya'un nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia.
seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara sifat hayaun imaniyun adalah ketika seorang mukmin dia mampu mencegah dirinya tidak berbuat maksiat, itu adalah hayaun imaniyun. Ketika seorang mukmin dia tidak mau meninggalkan sholat, itulah hayaun imaniyun. Ketika seorang mukmin peduli kepada saudaranya, memberi bantuan saudaranya yang ada di Palestina, itulah hayaun imaniyun. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam wajar beliau bersabda, al haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Oleh karenanya Nabi pernah berpesan, silakan saja berbuat kalau nggak punya malu. Sebab dari riwayat hadis an Abi Mas'udin radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi pasna ma syi'ta, adalah ajaran para nabi yang terdahulu, seluruh para nabi. Apa ajaran yang pertamanya adalah, kalau Anda tidak malu silahkan berbuat sesuka hati. Maka malu adalah ajaran agama yang harus tetap dipegang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang harus dimiliki manusia adalah amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik, yang itu adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kemampuan nalar manusia. Karena kita tadi sudah diberi akal oleh Allah, diberi agama, diberi malu dari olahan itu, maka buahnya adalah amal soleh. Sebab kalau tidak begitu, nanti ayat selanjutnya dari ayat 5 surat At-Tin itu, summa radadnahu asfala safilin. Sebab kita akan mengalami kehancuran, jatuh ke martabat yang paling rendah. Padahal Allah sudah memulai dengan ahsanit taqwim. Jadi kalau 4 hal tadi kita tidak jaga, maka kita summa radadnahu asfala safilin. 4 hal, 4 mutiara tadi, akal, agama, rasa malu, dan amal soleh, dia bisa hancur, dia bisa gugur, dia bisa lenyap karena 4 hal ini. Lanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilu amalus saleh. Ghadab, marah, itu bisa menghilangkan akal sehat. Iri, hasud, dengki itu dapat menghilangkan agama. Serakah dan tamak itu bisa menghilangkan sifat malu. Dan yang terakhir, menggunjing, ghibah juga dapat menghilangkan amal-amal soleh kita. Bahkan di hadis yang panjang, Nabi mengingatkan kita, ada orang yang paling bokeh, al-muflis. Siapa al-muflis itu? Orang dia ibadah banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, puasanya banyak, tapi karena dia nyakitin orang lain, menggibah orang lain, maka hasilnya zong. Seluruh pahala kebaikannya dialihkan kepada orang yang disakinah, wal iyadzubillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Semoga 4 permata yang Allah anugerahkan ini kita bisa menjaganya dengan baik, dan terus kita tingkatkan kemampuan kita, maka kita wajar mendapat seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan sampai kita hancurkan 4 mutiara yang Allah anugerahkan itu sehingga turun derajat kita menjadi summa radadnahu asfala safilin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la arju illa fadlah wa la ahsya illa adlah
wa la atamidu illa qaulah wa la umsiku illa bihablihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyir rahmah Abil Qasim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihil ahyarin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa'lamu anna man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wardu an ashabi Rasulillah ya ahyarin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma adzibil kafarata wal musyrikin a'da'ad-din alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim wa alif qulubihim. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang di Palestina. Ya Allah, perbaikilah di antara mereka kaum muslimin, wasabbit aqdamahum, kokohkan hati mereka ya Allah, wa qawi imanahum, mantapkan iman mereka ya Allah, wa qawi ajsadahum, kuatkan fisik dan tubuh mereka ya Allah, wa sahhi ajsadahum, sehatkan mereka ya Allah. Turunkan bala bantuanmu ya Rabb, sebagaimana Engkau turunkan bantuan ketika Ka'bah akan dihancurkan dengan burung ababil. Turunkan ababilmu ya Allah, hancurkan Zionisme, hancurkan Israel. Berilah kekuatan pada saudara kami di Palestina, bangkitkan izah mereka birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.